Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzali an simatil khudusi wal alwani wal kayfiyat. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibil haudi wasyafa'at wa ala alihil mufaddilina ala sairil umam wa ashabil faizin bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di dalam rangka menuntut ilmu tauhid yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai kepada sifat Allah yang ke-13, yaitu sifat al-kalamu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-kalamu, dan wajib bagi haknya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam atau berfirman. Wa huwa sifatun, adapun sifat kalam itu qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala, merupakan sifat yang terdahulu dan juga sifat yang tetap adanya pada zat Allah Ta'ala. Laisat biharfin wala sautin, dan tidak ada di dalam sifat kalam itu dengan huruf maupun dengan suara. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat Allah yang ke-13 ini sifat al-kalamu, berfirman atau berkata. Nah, ini merupakan sifat yang ada terdahulu, jadi bersamaan dengan zatnya Allah Ta'ala atau merupakan bagian daripada zatnya Allah Ta'ala yang ada sejak ajali adanya. Dan juga sifat kalam ini ada terus menerus, tidak ada hentinya dan tidak ada akhirnya. Atau dengan kata lain, sifat kalam ini bersifat abadi, selama-lamanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Kemudian perlu difahami oleh kita bahwa berfirmannya Allah Ta'ala atau berkatanya Allah Ta'ala ini tidak diiringi dengan huruf maupun suara yang keluar. Nah, oleh karena itu harus difahami dengan benar bahwa Allah berfirman itu tidak dengan huruf, tidak ada huruf, dan juga tidak ada kalam, tidak ada suara yang keluar ketika Allah berfirman. Jadi ketika Allah berfirman itu tidak ada suara. Beda dengan kita, ketika ngomong kita akan mengeluarkan suara, kemudian menghasilkan huruf. Misalkan saya berbicara begitu, maka itu bisa ditulis dalam kalimat begitu. Begini, maka ada tulisannya begini. Begitu juga keluar kata begitu dan begini tadi, keluar suaranya, terdengar oleh kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Tidak ada huruf yang keluar dari kalam itu, dan juga tidak ada suara yang keluar dari kalam itu. Ya. Itulah sifat kalamnya Allah demikian. Dan ini jelas membedakan dengan sifat berkatanya atau kalamnya manusia. Ya. Makanya dikatakan kalam Allah itu kalam qadim, kalamun qadimun. Ya. Wa hiya munazzahatun 'anit taqaddumi wa ta'khuri. Dan kalam Allah itu dibersihkan dari adanya pertama atau dahulu dengan terakhir, ya. Jadi dibersihkan dari kata pembukaan dengan pengakhiran. Jadi kalam Allah itu tidak ada kalam pembuka dan kalam pengakhir, tidak ada. Kalau kita berbicara kan ada pembukaan. Katakanlah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalam pembuka itu. Kemudian diakhiri lagi dengan salam lagi. Setelah kita berbicara ditutup lagi.
Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Jadi kita mah ada kalam pembuka dan kalam terakhir. Kalau berbicara, setelah itu diam. Itulah makhluk, siapapun itu. Ya, termasuk binatang juga begitu, ada diamnya, ada berhentinya. Jelas kan kalau kita mau berbicara pasti tadinya tidak ngomong, kemudian berbicara pasti ada kalam pembuka. Ada jeda di situ antara ketika berbicara dengan setelah berbicara. Ada terputusnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kalam Allah ini tidak ada terputus begitu. Tidak ada Allah menggunakan kalam pembuka kemudian ada akhir kalamnya. Setelah itu Allah diam, tidak ada sifat kalam lagi. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Jadi kalam Allah ini seiring atau bersamaan dengan adanya zat Allah Ta'ala, melekat di situ, melekat dengan sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi di sini dikatakan tidak terhindar dari ma'anis sukuti wan nafsi. Jadi diamnya, jadi tercegat oleh diam, tidak ada, atau terputus oleh diam. Ya, kalau kita kadang ngomong, kadang berhenti, gitu kan, kadang diam. Gitu. Kalau makhluk demikian. Kalau Allah tidak, tidak ada saat berhenti berlakunya kalam itu. Ya. Jadi jangan dimaknai juga kalau begitu Allah ngomong terus, tidak begitu. Ya, tidak begitu, bukan berarti Allah ngomong terus, tidak. Jadi sifat kalam ini seiring dengan penciptaannya, dengan seiring dengan sifat sama basornya, kodrat irodatnya. Makanya sifat kalam ini juga termasuk sifat ma'ani yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang qadim dan tetap adanya pada Allah Ta'ala, seperti sifat ma'ani yang lain. Dan kalam ini adalah merupakan sifat yang ketujuh di dalam sifat ma'ani. Setelah qudrat, iradat, sama basar, hayat, ilmu, dan kalam. Ya. Ini berkaitan. Jadi tetap adanya. Nah, sekali lagi saya ingin katakan kalau begitu Allah ngomong terus, jangan dimaknai ngomong. Kalam di sini jangan dimaknai bicara, ya. Tetapi itulah ketentuan Allah di dalam, ya, di dalam zatnya Allah, termasuk ketika menciptakan Allah dan ketika tidak menciptakan, itu semua ada dalam kalam Allah semua. Ya. Bahkan kalam ini ada di dalam kalam kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Alam semesta ini merupakan kalam Allah. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ayat-ayat Al-Qur'aniyah, ya, yaitu ayat yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim, ya. Bi alla yusirra fi nafsihi ta'ala al-kalam ma'al qudrati alaihi. Nah, gitu. Secara bahwa menyamarkan Allah di dalam zatnya Allah Ta'ala dari berfirman dengan kuasanya, ya, dengan kekuasaan Allah, dan dengan kalam itu wa munazzahatun anil afatil batiniyah, dibersihkan dari penyakit-penyakit batin, ya. Bi alla yaqdiru ala dzalika kama fi halil kharsi wat tufuliyati, ya. Jadi tidak ada Allah Ta'ala itu di dalam zalika berfirmannya itu seperti tingkah berhenti atau tingkah bisu, kemudian tingkah kekanak-kanakan di dalam firman-firmannya, ya, tidak ada, ya. Jadi kalam Allah ini dibersihkan dari penyakit-penyakit batin atau yang bersifat penyakit batiniah, tidak ada. Atau seperti ucapan-ucapan manusia ketika berbicara, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak kekeliruannya. Nah, Allah di dalam berkalam ini tidak ada kekeliruan di situ. Maha sempurna di dalam kalamnya. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, apalagi diiringi disebabkan oleh kondisi batin. Kalau manusia kan berbicara itu seiring dengan apa yang dirasakan oleh batinnya. Batinnya sedih maka keluarlah bicara kesedihannya. Batinnya senang maka keluarlah ucapan-ucapan yang mengandung unsur kesenangan. Begitu juga ketika marah maka ucapannya mengandung unsur kemarahan.
Nah, kalam Allah tidak demikian, tidak ada unsur-unsur batiniah seperti itu. Jadi ketika Allah berfirman itu tidak diiringi karena perasaan gitu. Tidak karena perasaan sedang sedih, perasaan sedang senang, perasaan sedang marah, tidak ada itu. Tidak ada unsur-unsur batiniah seperti itu. Ya. Yang berbeda dengan manusia tentunya, dengan makhluk. Ya, binatang saja kan kelihatan. Kalau binatang sedang ngamuk, sedang marah kan suaranya beda, ngegeremnya beda kan gitu. Kucing aja kalau sedang marah kan beda ngegeremnya. Nah, berarti suara yang keluar dari kucing ini seiring dengan apa yang dirasakan oleh naluri kucing ketika marah atau senang. Silakan saja, kucing kalau senang kan beda, meongnya itu, suara meongnya beda. Ketika marah suara meongnya juga beda lagi. Itu makhluk yang lain, itu binatang. Sama juga dengan kita sebagai manusia. Setiap apa yang kita ucapkan seiring dengan apa yang dirasakan di dalam batinnya. Nah, itu berbedanya ya. Gitu. Wa an jami'i sifatil kalamul hawadis. Dan juga dari semua sifat-sifat atau ucapan-ucapan yang bersifat baru yang terjadi pada makhluknya. Jadi bersih dari sifat-sifat baru atau ucapan-ucapan baru. Kalau manusia seringkali ada kalimat yang keluar, ucapan yang baru dia omongkan karena dia mungkin karena baru mengenal suatu istilah begitu, baru tahu suatu istilah kemudian ngomong dengan istilah itu padahal tadinya dia tidak tahu tentang suatu istilah ya. Setelah dia tahu baru diomongkan gitu. Itu manusia seperti itu kan kalau bicara. Jadi dari hari ke hari seringkali bertambah kosakatanya seiring dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Makanya senantiasa baru yang diomongin manusia. Dia dapat informasi tentang apa saja yang baru, pasti dia diomongkan. Nah, kalau Allah tidak demikian, tidak ada yang baru di dalam kalam Allah, tidak ada. Semuanya itu bersifat ajali, sejak adanya dan sampai nanti, selama-lamanya. Wa huwa sifatun wahidatun, wa huwa sifatun wahidatun, la ta'adduda fiha. Dan kalam Allah ini adalah sifat yang satu, tidak ada bandingannya, tidak ada penyerupaan atau hitungannya. Jadi tidak ada yang menyerupai, hanya Allah lah yang memiliki kalam itu. Sehingga kalam Allah tidak sama dengan kalam-kalam makhluknya atau ucapan makhluknya. Walaupun dikatakan bahwa Allah itu berfirman, berkata, tapi firman Allah atau perkataan Allah ini tidak bisa disamakan dengan firman atau perkataan makhluk. Tidak bisa, ya. Satu-satunya. Makanya ketika kita mengetahui bahwa Allah itu berfirman, dalam bahasa sederhananya berkata, maka jangan dimaknai bahwa Allah ketika berkata mengeluarkan suara seperti saya ini. Kalau saya berkata mengeluarkan suara, tapi kalau Allah tidak ada suara, tidak mengeluarkan suara dan tidak ada huruf yang keluar dari suara itu. Dan juga tidak ada kalimat-kalimat yang baru yang sebelumnya tidak diucapkan oleh Allah kemudian diucapkan, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi sejak ajali sampai nanti demikianlah kalam Allah itu. Sudah ada, sudah qadim dan kemudian tetap adanya pada zat Allah Ta'ala. Lakin lahu aqsamun i'tibariyatun. Tetapi tetap di dalam sifat kalam itu ada beberapa bagian i'tibariyatun yang menjadi i'tibar, yaitu pelajaran atau gambaran. Famin haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'li sholati mathalan. Jadi sebagai i'tibar, seperti berkaitan dengan kalam Allah di dalam menginginkan pekerjaan sholat umpamanya, ya. Jadi ada perintah sholat dan sebagainya, itu sebagai i'tibar, ya. Bukan berarti kemudian tadinya tidak ada perintah sholat, Allah menurunkan wahyu, ya, menurunkan wahyu, ada perintah sholat, sehingga perintah sholat ini menjadi baru, seakan-akan Allah baru ngomong tentang sholat. Tidak, kalam ini sudah ada sejak dulu tentang sholat ini, gitu. Tentang kewajiban sholat itu sudah ada, bukan berarti baru diomongkan kepada Nabi. Kalau baru berarti ya
itu bukan sifat Allah, itu sifat makhluk. Pokoknya Allah itu tidak ada zat baru, tidak ada sifat baru di dalam zat Allah dalam segala hal, ya. Dalam sifat afal termasuk perbuatannya, tidak ada perbuatan yang baru. Oleh karena itu kalam ini karena merupakan bagian daripada sifat Allah yang 20, maka firman Allah juga tidak ada yang baru, ya. Jadi katakanlah ketika ada perintah Allah menunaikan zakat, perintah Allah melaksanakan puasa Ramadan, tidak berarti sebelumnya Allah tidak ada kalam itu. Kalam itu sudah ada sejak azali. Kalam puasa, kalam perintah sholat, kalam perintah puasa, kalam perintah zakat, birrul walidain dan sebagainya, semua perintah-perintah termasuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak azali. Bukan baru ada sejak ada Nabi, tidak. Ya. Kalau kalam ini baru diucapkan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah ketika adanya Nabi, berarti termasuk kalam itu baru diomongkan, ya. Jadi tidak demikian, ya. Tidak demikian. Tetap kalam itu adalah merupakan kalam ajali bagi Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sejak adanya zat Allah taala dan akan terus-menerus ada di dalam zat Allah, ya. Walaupun seluruh makhluk sudah tidak ada. Jadi sifat Allah ini tetap, ya, ajali, abadi. Masalan amrun wa min haitsu ta'alluqu bi talabi tarki zina masalan. Jadi semualah termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah dan larangan, maka itu bukan merupakan suatu hal yang baru. Kalam itu bukan suatu hal yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Di anna Fir'auna fa'ala kadza, bahasanya Fir'aun sudah mengatakan Fir'aun demikian, kemudian juga menceritakan tentang bagaimana Fir'aun, tentang kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Nah ini merupakan khobar, ya. Ini merupakan khobar, ya. Merupakan berita, ya. Tetapi khobar ini sudah ada, hanya khobarnya saja yang baru diterima, tetapi kalamnya sudah ada sejak dulu. Karena seperti disampaikan di dalam materi sebelumnya, di dalam sifat sama basor, ya, Allah mendengar dan melihat itu sejak ajali, bukan baru melihat. Sejak ajali Allah sudah tahu itu, sejak ajali Allah sudah mendengar itu, sejak ajali Allah sudah melihat itu apa yang akan terjadi di alam semesta ini, ya. Jadi bukan suatu hal yang baru, termasuk apa yang terjadi atau ketika Allah berfirman menceritakan khabar di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah-kisah para nabi dan seterusnya, bukan berarti kalam itu baru diceritakan, ya. Khabar itu baru diceritakan pada saat itu, tidak, tapi itu sudah ada sejak ajali khabar itu. Hanya kemudian, ya, adanya baru pada zaman Nabi, tapi kalamnya sudah azali, ya. Bi anna at-ta'i'a lahul jannah wa'dun wa min haitsu ta'alluqu bi anna al-ma'asi yadkhulun nar. Dan begitu juga dengan orang-orang yang taat, yang kemudian orang yang taat ini akan dimasukkan surga dengan sebagai janji Allah, sedangkan orang-orang yang bermaksiat itu akan yadkhulun nar, dimasukkan ke dalam neraka. Wa inda ila ghairi dzalika, dan begitu juga selain yang lainnya. Jadi kabar tentang itu atau janji Allah tentang itu bukan baru diucapkan, bukan baru difirmankan. Itu merupakan bagian daripada kalam Allah, ya. Yang taat akan masuk surga, yang bermaksiat dan ingkar akan dimasukkan ke dalam neraka. Janji dan ancaman, perintah dan larangan bukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah ada. Sejak awalnya sudah ada. Tentang itu sudah ada, ya. Jadi inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami sungguh-sungguh. Jadi jangan dimaknai bahwa Allah baru memerintahkan. Tidak ada kata baru bagi Allah. Allah baru melarang, Allah baru berjanji, tidak. Tapi itulah larangan Allah, tapi itulah janji Allah, gitu, ya. Yang berlaku sejak ajali dan selama-lamanya. Tidak terganggu, tidak terputus oleh fananya dunia atau fananya alam, fananya makhluk, tidak terputus, ya, tidak terputus. Kalam itu tetap berlaku selama-lamanya.
wa yata'alluqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahiliyat. Dan kalam ini berkaitan dengan seluruh apa yang diwajibkan, seluruh apa yang dibolehkan, dan seluruh apa yang mustahil di alam ini. Jadi kalam Allah ini berkaitan dengan hal yang wajib, yang boleh, dan yang mustahil. Berlaku bagi Allah semuanya. Kal ilmi lakin ta'alluqul ilmi, seperti juga dengan sifat ilmu. Sifat ilmu. Lakin ta'alluqul ilmi ta'alluqul inkishaf. Tetapi kalau sifat ilmu atau maha mengetahui Allah ini sangat terbuka. Sangat terbuka. Atau dapat membuka adanya alam ini, alam semesta ini. Wa ta'alluqul kalami ta'alluqu dilalatin wa ta'alluqu bin nisbati li ghairil amri wan nahi. Tanziziyun qadimun. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sifat kalam ini berkaitan itu dengan memberikan petunjuk, atau sebagai petunjuk, berkaitan dengan sebagai petunjuk, atau menjadi nisbah selain apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terjadi secara qadim, secara qadim atau terdahulu. Fa illam yustarat fihi ma wujudul ma'muri wal manhi fakadzalika wa inis turita fihi ma dzalika karena ta'alluqu fihi ma suluhiyan qadiman qabla wujudil ma'muri wal manhi. Gitu, ya. Jadi maka apabila tidak menjadi syarat dalam perintah larangan tentang adanya wujud perintahnya tersebut dan juga larangan tersebut, fakadzalika wa inisturita, maka begitu juga tentang tanzizil qadim, apabila itu menjadi syarat di dalam amr dan nahi atau perintah dan larangan, tentang wujudnya perintah dan larangan itu. Nah ini suluhiyan qadiman, ini menjadi berkaitan dengan suluhiyan qadiman qabla wujudil ma'mur. Jadi sebelum diberlakukannya perintah dan larangan itu. Jadi hanya berlakunya saja. Kapan berlakunya perintah dan larangan itu? Sementara perintah dan larangan itu sudah ada sejak ajali. Hanya kapan berlakunya perintah dan larangan itu, bukan kalamnya yang baru, tetapi kapan perintah dan larangan ini diberlakukan. Kalau perintah dan larangannya sudah ada sejak dahulu. Hanya kapan diberlakukannya? Oleh karena itu syariat para nabi, syariatnya berbeda, tauhidnya sama, tapi syariatnya berbeda antara nabi-nabi terdahulu. Nah, kapan berlakunya itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Tetapi kalam Allah tentang perintah dan larangan itu sudah ada sejak ajali. Nah, itulah saudara-saudara perlu dipahami. Kemudian juga bahwa sifat berfirman dari Allah ini, berbicara oleh, tidak dipengaruhi oleh alat pembicara tentunya. Tidak ada, karena tadi juga tidak ada suara, tidak ada huruf. Maka Allah juga ketika berfirman tidak membutuhkan alat untuk berbicara, tidak membutuhkan alat untuk berbicara. Walaupun di sini pernah kita dengar bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini jangan dimaknai bahwa ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, kemudian Allah ngomong kayak kita seperti ini. Tidak, ya. Tidak. Ya. Jadi Nabi Musa tidak mendengar suara Allah. Tidak. Jadi jangan dipahami oleh kita bahwa Allah, keluarlah suara dari Allah kemudian terdengar oleh Nabi Musa gitu, oleh telinga Nabi Musa. Tidak. Hanya pada saat itu Allah membuka hijab di hadapan Nabi Musa,
kemudian Nabi Musa hatinya ditutup untuk mendengar suara-suara dari makhluk pada saat itu. Tapi bukan berarti Nabi Musa mendengar suara Allah, tidak demikian. Tetapi pada saat itu Nabi Musa menjadi faham di dalam qalbunya tentang sesuatu hal, tentang firman-firman Allah. Nabi Musa menjadi faham, menjadi mengerti tentang perintah-perintah dari Allah, tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengerti. Ya, jadi mengerti. Tidak seperti kita, kalau kita memerintahkan seseorang maka keluarlah suara dari kita dalam bentuk perintah. Kalau Allah tidak. Walaupun berbicara dengan Nabi Musa. Jadi tidak mendengar suara dari Allah ketika Allah memerintahkan Nabi Musa seperti ini. Ada wa kadza, tidak. Ya, hanya Nabi Musa kemudian hatinya memahami tentang sesuatu hal yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya berbicara. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam digelari kalimillah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadiduha, sedangkan lawan daripada sifat kalam ini adalah bukmun, bisu. Ya. Lawannya dari sifat kalam adalah al-kalamu, ini adalah bisu. Bisu artinya tidak bisa berbicara, gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak mungkin atau mustahil Allah bersifat bisu. Ya. Lawan daripada kalam adalah bisu atau bukmun dalam hal ini. Ya. Ini sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin. Karena alam semesta ini juga merupakan kalam Allah, ayat-ayat Allah. Ya, alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari awal sampai akhir. Nah, kemudian di dalam menyikapi tentang Al-Qur'anul Karim, tentu saja di situ ya, Al-Qur'anul Karim kita yakini itu sebagai kalam Allah. Tapi jangan kemudian kita memahami bahwa kalam Allah itu berbentuk huruf seperti itu, tidak, ya. Tidak berbentuk huruf. Ya. Jadi ketika Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, tidak ada suara yang keluar, tidak terdengar suara, kemudian juga tidak ada huruf yang keluar. Hanya wahyu dari Allah itu terpahami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah perintah, sebagai sebuah larangan, sebagai sebuah ayat. Ya, sebagai sebuah ayat. Maka jadilah kemudian itu dituliskan. Tapi ketika berbicaranya tidak berbentuk huruf, ketika sampainya wahyu itu tidak berbentuk huruf dan tidak berbentuk suara yang terdengar oleh telinga, ya, tidak terdengar oleh telinga. Ya. Inilah saudara-saudara sekalian, bahwa Al-Quran itu sebetulnya kalam qadim, kalam yang terdahulu adanya. Jadi walaupun Al-Quranul Karim ini dituliskan pada zaman Nabi SAW, dicatat, kemudian juga dibukukan dan sebagainya sampai kita baca sekarang ini, bukan berarti kemudian kalamullah yang tertera dalam Al-Quran itu adalah baru, tidak. Kalamnya tetap ajari, walaupun berbentuk bukunya dituliskannya baru, tapi kalamnya ajari. Bahwa segala kabar, segala perintah, segala larangan, segala iktibar yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim ini adalah merupakan kalam Allah yang ajali, yang terdahulu sebelum adanya alam semesta ini. Sudah ada itu, sudah ada, ya. Dan akan terus berlangsung. Walaupun nanti di akhir zaman bahwa tulisan Al-Quran ini akan hilang, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena di akhir zaman ini tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro itu adalah diangkatnya Al-Quran atau hilangnya huruf-huruf Al-Quranul Karim. Jadi hanya tinggal lembaran-lembaran kosong dalam Al-Quranul Karim itu. Berarti hurufnya diangkat. Hurufnya yang hilang, tetapi kalam Allahnya tetap ajali. Bukan berarti kalam Allahnya hilang. Ya. Artinya kalam Allah ini akan berlaku walaupun alam ini sudah kiamat. Akan tetap berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya manusia ketika nanti wafat atau meninggal dimintai pertanggungjawaban dari semua amal-amalnya, dimintai pertanggungjawaban. Disitulah kalam Allah berlaku.
Jadi terus berlaku kalam Allah itu. Yang berbentuk pertanggungjawaban, yang berbentuk perintah dan larangan itu berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap ada. Hanya hukum dunia, pemberlakuan daripada kalam Allah itulah yang berbeda. Pemberlakuan hukum Allah di dunia akan berbeda dengan pemberlakuan hukum Allah di akhirat nanti. Tapi itu tetap merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, secara singkat penjelasan pada malam hari ini tentang sifat Allah yang ke-13, yaitu sifat Al-Kalam. Mudah-mudahan ini akan semakin menambah tauhid kita, keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah, sehingga dengan demikian kita bisa merasakan tentang keberadaan Allah di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, ya, dalam hati kita, sehingga kita bisa menyikapi bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat yang bertauhid terhadap sifat-sifat Allah, terhadap perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.